Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B Indralaya, saya Pratama Setiawan dan rekan saya adalah Jaspira. Dan saya Ninda Putri. Di sini kami akan menampilkan hasil dari video kelompok kami. Berikut video kelompok kami. Selamat menyaksikan. Tujuannya adalah mahasiswa menguasai pondasi saintifik materi enzim restriksi dan vektor cloning gen. Materi singkat. Enzim restriksi endonuklease adalah enzim yang biasa digunakan dalam rekayasa genetika. Enzim restriksi endonuklease adalah enzim yang memotong tulang punggung gula fosfat dari untai DNA. Semua enzim restriksi endonuklease termasuk dalam salah satu dari 3 kelas, berdasarkan struktur molekulnya dan kebutuhan akan kofaktor spesifik. Pada tahun 1968, Matthew Meselson dan Robert Yuan melaporkan bahwa mereka telah mengidentifikasi enzim dalam bakteri Escherichia coli, strain K12 yang tampaknya mampu mengenal dan memotong DNA asing. Mereka menyimpulkan enzim ini bisa menjadi agen yang bertanggung jawab untuk restriksi. Pembahasan. Enzim restriksi adalah protein nuklease yang mengenali urutan nukleotida DNA yang spesifik dan pendek dan kemudian memotong DNA pada sisi tertentu. Enzim restriksi ditemukan pada bakteri dan prokariota lainnya. Setiap enzim restriksi hanya mengenali satu atau beberapa sisi restriksi. Setelah mengenali urutan targetnya, enzim restriksi membuat potongan beruntai ganda pada molekul DNA. Enzim restriksi endonuklease memotong molekul DNA dengan 2 cara. Yang pertama, jenis pertama, banyak enzim restriksi endonuklease memotong kedua untai DNA hanya pada titik yang sama dalam urutan pengenalan. Jenis kedua, pemotongan oleh enzim restriksi endonuklease, kedua untai DNA dipotong pada 2 titik yang berbeda. Berikut menunjukkan ujung lengket dan tumpul yang dihasilkan di sisi restriksi oleh berbagai enzim restriksi. Enzim restriksi endonuklease terbagi menjadi 3. Yang pertama, enzim restriksi tipe 1, yang kedua, enzim restriksi tipe 2, dan yang ketiga, enzim restriksi tipe 3. Tata nama enzim restriksi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, menunjukkan genus dan spesies organisme tertentu dengan menggunakan singkatan menjadi 3 huruf. Yang kedua, menunjukkan strain spesies yang relevan dengan menggunakan huruf, angka, atau kombinasinya. Dan yang ketiga adalah menunjukkan sistem modifikasi restriksi spesifik yang ada dalam organisme atau strain yang sama dengan menggunakan angka Romawi. Berikut adalah contoh tabel penamaan enzim restriksi. Vektor. Cloning gen adalah bagian tak terpisahkan dari manipulasi genetik dan melibatkan penggabungan fragmen DNA yang diinginkan ke molekul vektor yang berfungsi untuk membawa segmen DNA tersebut pada sel inang. Setiap jenis vektor memiliki ciri-ciri yang mungkin tidak ada pada vektor lainnya. Semua vektor harus memenuhi syarat umum yaitu vektor biasanya ukurannya kecil, transfer gen dari sel donor ke penerima relatif mudah, telah diketahui urutan DNA-nya, memiliki setidaknya satu asal replikasi dan mereka dapat bereplikasi di sel inang yang sesuai bahkan ketika mereka membawa DNA asing. Dan terakhir, kode vektor untuk fenotip yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan rekombinan dan vektor induk atau vektor yang tidak memiliki DNA asing dapat diidentifikasi dari vektor rekombinan atau vektor yang memiliki DNA asing. Ada beberapa jenis vektor sebagai berikut. 1. Plasmid, 2. Lambda phygis, 3. Cosmids, 4. Bacterial artificial chromosomes, 4. Years, 5. Years artificial chromosomes. 1. Vektor plasmid. Plasmid adalah molekul DNA untai ganda melingkar mereplikasi diri ekstra kromosom. Vektor plasmid memiliki banyak fitur yang membuatnya sangat menguntungkan sebagai kendaraan vektor cloning karena vektor ditemukan banyak salinan di dalam bakteri dan dapat mereplikasi secara mandiri pada sel inangnya. Salah satu plasmid yang banyak digunakan adalah PBr322.
2. Vektor vaga. Vaga memiliki molekul DNA linear di mana DNA dapat dimasukkan melalui banyak sisi restriksi. Vektor plasmid menerima fragmen DNA 6-9 kb, sedangkan vektor vaga dapat menerima fragmen DNA sekitar 9-20 kb. Selanjutnya, vektor cosmid. Vektor cosmid adalah plasmid multikopi kecil yang membawa sisi cos yang berasal dari lambda vaga dan dapat dikemas ke dalam kepala vaga. Genom lambda berisi urutan pengenalan yang disebut sisi cos atau ujung kohesif di setiap ujungnya. Ketika genom akan dikemas di kepala, itu dibelah di satu sisi cos dan DNA linear dimasukkan ke dalam kepala sampai sisi cos kedua telah masuk. Jadi setiap DNA disisipkan di antara sisi cos yang dikemas. Cosmid biasanya mengandung beberapa sisi restriksi dan gen resistensi antibiotik. Yang keempat, vektor artificial chromosomes. Kromosom buatan adalah alat umum dalam transfer gen karena mengandung sejumlah besar materi genetik. Kromosom buatan ragi atau YAC adalah salah satu kromosom buatan yang paling luas digunakan. YAC adalah ekstensi DNA yang mengandung semua elemen yang diperlukan untuk menyebarkan kromosom dalam ragi, yang merupakan asal replikasi sentromer dan telomer. Kesimpulan, enzim restriksi adalah protein atau nuklease yang mengenali urutan nukleotida DNA yang spesifik dan pendek. 2. Enzim restriksi endonuklease memotong molekul DNA dengan dua cara. Yang pertama, memotong kedua untai DNA hanya pada titik yang sama dalam urutan pengenalan, dan yang kedua adalah untai DNA dipotong pada dua titik yang berbeda. 3. Enzim restriksi endonuklease terbagi menjadi 3, yaitu enzim restriksi tipe 1, enzim restriksi tipe 2, dan enzim restriksi tipe 3. 4. Vektor berfungsi untuk membawa segmen DNA pada sel inang. 5. Vektor terbagi menjadi plasmid, lambda piges, cosmid, bacterial artificial chromosome, dan yeast artificial chromosome. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.